Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pergi melaut menangkap ikan. Ikan digulai bersama santan. Selamat datang kami ucapkan dalam kegiatan podcast edukasi Jalur Rempah Pulau Bintan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kegiatan podcast edukasi Jalur Rempah Pulau Bintan tahun 2021. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama BPNB Provinsi Kepulauan Riau dengan Asosiasi Guru Sejarah Provinsi Kepulauan Riau. Tidak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Kepala BPNB Provinsi Kepulauan Riau Bapak Toto Sucipto selaku Ketua Umum Kegiatan Festival Jalur Rempah Kepulauan Riau. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus Aksi Provinsi Kepulauan Riau selaku Koordinator Penyelenggara Kegiatan Podcast Edukasi Jalur Rempah Kepulauan Riau. Yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber, Bapak Toto Sucipto, Kepala BPNB Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Dr. Anastasia Wiwi Swastini MA, Bapak Marianto SPD MM, dan yang kami hormati para peserta kegiatan, Bapak Ibu Guru Sejarah, adik-adik mahasiswa dan adik-adik pelajar SMA. Kami selaku pembawa acara selanjutnya mengucapkan selamat datang dalam kegiatan podcast edukasi Jalur Rempah Pulau Bintan. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama BPNB Kepulauan Riau dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Kita masuki rangkaian acara berikutnya. Kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Kepulauan Riau selaku Koordinator kegiatan yang diwakili oleh Bapak Marianto SPD MM. Kepada Bapak Marianto SPD MM kami persilahkan dengan segala hormat. Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Toto Sucipto, beliau selaku Ketua BPNB Provinsi Kepulauan Riau. Yang kita hormati Bapak Ibu para narasumber, Bapak Ibu Guru Sejarah, dan yang sangat kami banggakan adik-adik dari mahasiswa, kemudian pelajar SMA, dan yang sungguh luar biasa saya ucapkan terima kasih atas kehadiran pengurus aksi yang sebenarnya posisi aksi itu pengurusnya pecah-pecah. Tepatnya, kalau kompak tetap kompak, cuma kondisi saat ini terpecah. Ada yang di Bintan, Batam, Tanjung Balai, dan seterusnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas
diberikan kenikmatan, nikmat berupa iman, nikmat berupa kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa harus berusaha sehat. Juga salawat dan serta salam kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang tentunya alhamdulillah telah mampu membawa umatnya dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang seperti saat ini. Baiklah, izin Pak Cipto dan hadirin sekalian, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf dari ketua kami, Ketua Aksi Kepri, itu Pak Kasjanto. Beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan dengan tidak hadirnya beliau di acara ini tidak mengurangi hikmatnya acara kita pada pagi hari ini. Saya perkenalkan diri, nama saya Marianto, posisi di pengurus aksi itu sebagai wakil ketua. Nah, untuk selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa pada pagi hari ini kami secara resmi mengucapkan terima kasih kepada Pak Cipto selaku Kepala BPB Kepri yang sebenarnya sudah lama kami tunggu-tunggu Pak, ajakan untuk memeriahkan festival jalur rempah khususnya di Kepri. Kalau nggak salah sudah masuk tahun ketiga atau keempat ya Pak? Ya, kurang lebih sudah masuk tahun ketiga kalau salah. Dan alhamdulillah di tahun ketiga berkat bantuan Bu Wiwi menjembatani, akhirnya kami mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Pak Cipto selaku Kepala BPB Kepri. Intinya, izin Pak Cipto nanti kalau saya kurang pas mungkin Pak Cipto bisa luruskan. Intinya kegiatan ini anak-anak sekalian buat guru sejarah, kemudian adik-adik mahasiswa, kemudian adik-adik pelajar. Nantinya kami ingin menitipkan kepada kalian semua untuk terus mensosialisasikan tentang pemahaman jalur rempah yang sudah kita perjuangkan selama bertahun-tahun. Karena kita akan memperjuangkan sampai ke UNESCO Pak ya. Kita akan mendapatkan predikat gitu istilahnya. Artinya sejarah jalur rempah ini mempunyai nilai sejarah yang luar biasa dan bisa kita banggakan ke dunia. Perannya sangat besar. Nah, ini merupakan PR bagi kita semua. Maka pada kesempatan festival tahun ketiga ini ada satu catatan yang sifatnya bagaimana caranya kita mensosialisasikan kepada generasi penerus. Alhamdulillah, dengan situasional kondisi bangsa kita sekarang seperti dilanda dengan pandemi ini, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Kita tetap harus melakukan action kita, bagaimana menjadi generasi penerus yang tahu dengan sejarahnya. Dengan situasional ini, akhirnya yang terbayang pada saat itu kami berdiskusi, terpikirlah untuk mengadakan edukasi dalam konteks sosialisasi nanti itu menggunakan media podcast. Karena menurut kami acara podcast ini merupakan salah satu media yang lagi update, yang sering diikuti anak-anak muda, bahkan bukan anak muda saja, di kalangan bapak-bapak, ibu-ibu juga sering mengikuti perkembangan seperti itu. Istilahnya mungkin kalau anak sekarang nggak basi. Nah, di acara podcast itu nanti kita akan menyampaikan beberapa materi seperti yang ada di spanduk Pak Cipto, tentang pemahaman jalur rempah di Pulau Riau. Nanti ada materi tentang warisan budaya Itabule dan benda dan tidak benda. Di dalam acara podcast ini nantinya hasilnya akan kita sebarkan mungkin di YouTube ya, nanti dari panitia besarnya yang akan menunjukkan ke sosial media itu nanti. Dan tentunya kalau menggunakan sosial media seperti contohnya YouTube, itu tidak terbatas waktu, tempat, dan usia. Kalau subuh pun bisa dilakukan, siang, malam, kapan pun tidak terbatas waktu. Sehingga mudah-mudahan media podcast ini bisa menjadi
media yang bisa mewakili dalam situasional sekarang ini untuk menyebarluaskan cerita sejarah yang berkenaan dengan jalur rempah. Dan nanti adik-adik sekalian, setelah acara pembukaan ini selesai, maka kita akan masuk kepada acara intinya, yaitu dialog podcast berkenaan dengan materi-materi yang sudah kita sediakan. Kebetulan bahwa podcast ini kita berada di belakang, jadi nanti setelah ini selesai, kita sarapan dulu, kita bincang-bincang sedikit dulu, nanti baru kita masuk ke podcast. Mungkin segitu aja dulu Pak Cipto yang bisa saya sampaikan atas mewakili dari pengurus aksi yang lainnya. Apabila ada hal-hal yang kurang pas, saya mewakili dari aksi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila dalam pelaksanaan dari segi persiapan acara podcast nanti ada sesuatu yang juga yang kurang pas, kami juga menyampaikan permohonan maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Parentu SPD M yang telah menyampaikan kata sambutan selaku koordinator kegiatan. Rangkaian acara berikutnya, kata sambutan dari Kepala BPNB Kepulauan Riau sekaligus membuka kegiatan podcast Jalur Rempah Kepulauan Riau yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Toto Sucipto. Kepada Bapak Dr. Sucipto, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budaya. Terus pakai pantun, melatih kuntum tubuh merata, saya berbuat di pokok cemara. Assalamualaikum mulai kata bismillah membuka bicara. Sering saya bawakan ketika jalur rempah ini mulai berjalan. Elok subuh kota Melaka banyak dijumpa tinggalan sejarah. Dengan bismillah sebagai pembuka, semoga acara ini mendapat berkah. Sekaligus kita buka saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kita buka bersama. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada aksi Mbak Wiwi dan kawan-kawan semua yang telah memprakarsai acara ini. Perlu saya sampaikan kembali bahwa program Jalur Rempah betul memang telah bergulir 3 tahun dengan perubahan karena kondisi. 2019 misalnya tadinya kita akan melakukan pelayanan hibah dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri dengan KRI Dewa Ruci, ada beberapa titik. Luar negeri dengan KRI Bima Suci. Kemudian berubah pada 2020, ada 13 titik. Karena situasi pandemi, akhirnya setiap titik melaksanakan masing-masing, tidak ada pelayanan. Masing-masing bisa luring, bisa daring, terkait tentu situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Ada 13 pada saat itu, salah satunya ya di Tanjung Pinang. Kebetulan wilayah kerja provinsi BPNB ini 4 provinsi, Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Bangka Belitung. 4 provinsi wilayah kerja mendapat jatah 1 titik. Jadi dari 13 titik itu 4 dari kita. Kepri di Tanjung Pinang, Riau itu di Siak, Bangka Belitung di Belitung Timur, dan Jambi di Tanjung Jabung Timur. Jadi 4 titik ini tentu dikoordinasikan oleh BPNB Kepri. Kita melaksanakan beberapa kegiatan tahun 2020 itu. Kebetulan sekali tahun kemarin koordinatornya ya Bu Wiwi
jamu, tentang kerajinan juga membuat tutorial muatan lokal tari Japin Penyengat. Nah, kemudian ada webinar juga tentang pelayaran di Pantai Timur Sumatera, kemudian tentang Sungai Cana, tentang rokat budaya. Program ini intinya, kenapa sih ada program Jamu Rempah? Ya, intinya program ini ingin membangkitkan memori kolektif masyarakat bahwa kita ini punya kekayaan budaya, yang harus dipahami masyarakat, dijadikan bekal modal untuk melangkah ke masa depan. Intinya sebetulnya itu. Nah, kemudian ada target lagi pada tahun 2024 mudah-mudahan menjadi warisan budaya dunia diakui oleh UNESCO. Ada dua yang seperti ini yang sudah diakui UNESCO pada 2014, antara lain Jalan Sutra. Jalan Sutra itu membentang 3.000 km dari Asia Tengah, Cina, Kyrgyzstan, kemudian apalagi ya sekitar situ, dan 3.000 yang diakui UNESCO. Nah, pada tahun yang sama juga Amerika Latin mengajukan jalur Andes Capak 6. Jalurnya sepanjang 30.000 km melintasi 6 negara: Peru, Bolivia, Argentina, sekitar situ. Yang mengikatnya adalah tinggalan kerajaan Inka. Banyak tinggalan, tapi yang utama adalah jaringan jalan yang dibuat oleh kerajaan Inka pada saat itu sekitar 30.000. Dulu sudah ada jalan itu yang ini ditetapkan. Nah, kita mencoba membangkitkan itu. Orang kadang-kadang kalau bicara jalur rempah melihatnya kesedihan, karena rempah kita jadi dijajah. Padahal bukan itu intinya yang akan dibangkitkan itu. Sebelum itu kita sudah melakukan jaringan. Ada beberapa bandar, beberapa titik yang menjadi jalur, dan itu kita gali kembali. Di titik Tanjung Pinang misalnya kita gali kembali kesejahteraan Tanjung Pinang, kerajaan Riau Lingga, atau beberapa kerajaan yang pernah mengalami masa keemasan. Karena kalau kita lihat di buku-buku sejarah, mungkin Pak Mario sama Bu lebih menguasai ini, kan diperlihatkan bahwa kita ini punya bandar yang bukan main. Nah, selain itu, di tiap titik ada kontak budaya yang meninggalkan jejak berupa warisan budaya, baik benda maupun tak benda. Budaya bendanya misalnya ada tinggalan-tinggalan yang ini kalau kita lihat ini bukan budaya sini gitu. Itu akibat kontak budaya. Kemudian kalau kita lihat dari seni saja, ya, gajah misalnya, apakah memang asli sini? Itu kan percampuran akulturasi asimilasi. Japin percampuran juga. Nah, ini yang kita ingin bangkitkan kembali, bahwa masyarakat alangkah lebih baiknya bila sesuai dengan tagline BPNK ini, kenali budaya, mencintai negeri. Ya, kenali budaya yang ada di sekitar kita. Banyak sekali warisan budaya, benda maupun tak benda yang kadang-kadang tidak kita pahami, tidak kita sadari ada di lingkungan kita, yang untuk melangkah ke depan itu menjadi modal. Misalnya dalam jalur rempah ini ada 5 pilar yang diangkat. Kenapa disebut 5 pilar? Karena ini bisa untuk membangkitkan tadi kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang adanya warisan budaya. Pilar seni kan tidak usah diragukan lagi, itu percampuran warisan budaya kita yang harus kita jaga, kita kembangkan, kita bina, kita lindungi. Kuliner kita banyak, bombong yang terkenal atau bubur pedas menggunakan rempah yang bukan main juga. Kemudian jamu, ramuan dan spa. Kita mengenal ada luluran gambir. Saya baru mendengar ada di sini, di tempat lain luluran
juluran itu nggak pakai gambir, ya, tapi di sini kan antara lain itu ada minyak gama, ada kopi-kopi macam-macam. Ini kita terkenal kopi Hawaii, kopi Skana, kopi Magna, bukan Batman, Magna dan sebagainya. Belum minuman-minuman. Kemudian yang keempat pilarnya itu kriya dan fashion. Kriya banyak hasil-hasil kerajinan, kerajinan agama, kerajinan dari tulang ikan, banyak kerajinan itu, kerajinan jol. Dan yang terakhir historia. Historia itu terkait kesejarahan. Kita angkat di salah satunya dengan edukasi jalur rempah. Nah, kembali pada perjalanan program jalur rempah yang ketiga, tahun ketiga ini di sini 2021 ini yang dibangkitkan kembali, direncanakan akan melakukan pelayanan, ya, tetapi karena pandemi akhirnya dirubah menjadi dari perekrutan Laskar Rempah. Ini ada Laskar Rempah di sini. Setiap provinsi itu harus ada merekrut 5 peserta Laskar Rempah yang nanti ikut dalam pelayaran. Pelayaran itu dari titik 1 ke titik 0, tapi tidak dari titik 1 sampai titik 13 ikut serta. Satu kali pelayaran ada 34 orang dari 34 provinsi. Rencananya seperti itu. Kemudian ketika berlaku bersandar di satu titik, ada festival di situ selama 4 sampai 5 hari. Kemudian ada pertukaran laskar terus lanjut. Pak Dirjen pada 17 Juli kemarin memutuskan karena pandemi tidak terkendali, gitu ya, Pak bilang, akhirnya ditangguhkan. Tapi apakah lantas berhenti perayaan ini? Tidak, terus tetap di rumah jadi daring, dan Laskar Rempah pun diberi tugas khusus menjadi kontributor data dan informasi tentang kekayaan budaya kita di daerah masing-masing. Ini juga tentu tidak hanya Laskar Rempah yang bergerak, semua di antara kita, terutama juga para guru sejarah. Ayo kita beri pemahaman masyarakat tentang itu. Makanya ini judulnya juga edukasi jalur rempah, pembelajaran, pemahaman agar masyarakat, tidak hanya kita, semua lapisan masyarakat mengenal apa sih jalur rempah, apa yang harus dicapai nanti dan sebagainya. Saya kira itu ya, untuk pemahaman bersama tentang program jalur rempah. Terima kasih kepada Aksi, Pak Wiwi juga dan kawan-kawan semua yang melaksanakan ini. Perlu saya sampaikan juga banyak ya, kegiatan di tahun ini yang dilaksanakan. Yang kita rekrut dari komunitas saja ada 9 kegiatan belum yang dilaksanakan BPNPKB. Silakan simak terus di berbagai medsos BPNPKB atau mungkin juga nanti Aksi, dan juga medsos jalur rempah. Nah, perlu saya sampaikan juga kemarin jam 1 sampai jam 3 launching Indonesia TV. TV ini kanal budaya. Artinya kalau kita ingin berselancar, ingin mengetahui tentang kebudayaan, silakan tonton Indonesia TV. Nah, ini juga nanti akan ditayangkan di situ. Titik kita, titik Pulau Bintang, tadinya namanya titik Tanjung Uban. Ini kebagian tanggal 20 Oktober nanti di Indonesia TV dan beberapa media. Saya kira itu. Mohon maaf kalau terlalu panjang, mudah-mudahan bermanfaat. Pulau Irian, Bumi Cendrawasih, Kota Solo, Bukit Tinggi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Toto Susito yang telah menyampaikan kata sambutan dan sekaligus membuka kegiatan podcast edukasi jalur rempah Pulau Bintang. Acara berikutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Rafli Mustaqim SPD, Guru Sejarah. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, saya pandu dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'ammudana wa tamlim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut bi qawli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di ruangan gedung ini kami hendak menyelenggarakan acara podcast edukasi dengan tema Jalur Rempah Pulau Bintan yang diselenggarakan oleh Badan Pelestarian Nasional Budaya yang bekerja sama dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia di Pulau Bintan. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat pada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan kami, mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Mujib,
Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rafli Mustaqim. Semoga apa yang kita panjatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Syair tertulis memakai pena, bercerita indah belum benar. Rangkaian kegiatan telah pun terlaksana. Semoga makin erat hubungan terbina. Saya Dian Alfansa STM selaku pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kata yang tidak berkenan di majelis ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam budaya. Kepada hadirin semua, dipersilahkan menikmati. Silakan. Buat yang hadir hari ini, sebelum kita mulai acara podcastnya, dipersilakan untuk menikmati jalan yang sudah disediakan. Sebagai rutin acara, materi pertama podcast kita nanti akan disampaikan oleh Pak Toto Sutito yang akan didampingi oleh Bapak Ibu Guru Sejarah. Ini nanti Pak Rafli dengan Pak Ali silakan langsung menyesuaikan. Kemudian yang kedua nanti menyampaikan materi dari Ibu Willy yang akan didampingi oleh dua orang mahasiswa. Jadi nanti secara giliran seperti itu. Dan yang terakhir nanti materi ketiga adalah saya sendiri didampingi oleh dua pelajar NM. Jadi sepertinya seperti itu. Oke, silakan dimaju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Baik, sahabat, pada hari ini kita bersama saya Siska Ramalia akan menemani Anda di podcast edukasi pada Festival Jalur Rempah di Pulau Bintan. Dan kegiatan Festival Jalur Rempah di Pulau Bintan ini merupakan kegiatan yang digelar oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kepri bekerja sama dengan Aksi Kepri, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia di Kepri. Dan sahabat budaya, pada hari ini kami menghadirkan narasumber kami yang pertama, yaitu Bapak Toto Sucipto selaku Kepala BPNB Provinsi Kepulauan Riau. Langsung saja kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Akhirnya kita bertemu lagi di momen yang berbeda ini ya. Ya. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Pak, masih di tengah pandemi ini. Salam budaya. Salam budaya. Oke, baik sahabat budaya. Selain Pak Toto Sucipto, mungkin hari ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya dari anggota podcast edukasi ini dan merupakan juga anggota dari Aksi Kepri. Oke, bisa perkenalkan diri mas-mas yang ada di samping saya. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Ari Suara, salah satu guru ya juga ya. Terus juga bagian dari Aksi. Terima kasih. Baik, mas yang di sebelahnya. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Rafli Mustaqim, juga salah satu anggota dari Aksi. Oke, baik, terima kasih Mas Rafli dan Mas Hari ya. Masih tetap semangat, keadaannya gimana sekarang, sehat?
Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya di tengah pandemi ini ya. Tetap semangat. Oke, baik. Kita beralih ke Pak Toto. Baik Pak, meski di tengah pandemi dan semangat yang luar biasa dari BPNB Provinsi Kepulauan Riau dengan menggelar festival jalur rempah di Pulau Bintan. Dan podcast edukasi kita bertemakan program jalur rempah dan warisan budaya tak benda atau intangible Pak. Oke, sebenarnya Pak, apa sih kegiatan festival jalur rempah di Pulau Bintan ini serta apa tujuan dan programnya? Ya, terima kasih Mbak Siska. Program ini sebetulnya program kementerian. Program kementerian. Terutama ditaja oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Ya, jadi ada beberapa tujuan. Yang pertama, program ini difokuskan pada upaya untuk membangkitkan kesadaran dan pemahaman masyarakat ya, terhadap warisan budaya di jalur perdagangan. Kalau kita mendengar jalur rempah kan, kita teringat tentang betapa kayanya alam kita. Rempah-rempah yang kemudian mendatangkan orang luar datang ke sini ya. Tetapi bukan hanya itu yang akan kita bangkitkan. Terutama adalah jalur perdagangan. Jalur perdagangan itu mengandung beberapa cerita. Ada beberapa narasi. Ya, ada beberapa titik, ada beberapa bandar, dan di tiap bandar itu karena kemudian berdatangan orang-orang ke situ terjadilah kontak budaya yang menghasilkan warisan budaya, baik benda maupun tak benda. Nah, Ditjen Kebudayaan dalam hal ini kemudian menginisiasi program jalur rempah. Telah terbentuk komite jalur rempah yang tugasnya antara lain tadi membangkitkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang jalur rempah dan tentang hasil yang ada akibat kontak budaya di zaman lalu itu, yaitu warisan budaya. Nah kemudian tujuan lainnya adalah dengan memperkuat narasi itu, mudah-mudahan pada tahun 2024 ya, kita telah mengajukan tahun 2020 kemarin ke UNESCO, jalur rempah ini diakui sebagai warisan dunia. Ya, seperti yang lainnya juga kan banyak ya, ada yang sudah diakui sebagai warisan dunia ini. Nah mudah-mudahan di 2024 gitu. Tapi sekali lagi intinya adalah membangkitkan masyarakat untuk menyalakan kembali ingatan dan kebanggaan akan jati diri sebagai bangsa bahari ini ya. Nanti mudah-mudahan ujungnya kita betul-betul menjadi poros maritim dunia antara lain itu Pak. Oke, baik Pak. Jadi berarti kegiatan Festival Jalur Rempah di Pulau Bintan ini merupakan program dari Kementerian dari Kemendikbudristek ya Pak Kemendikbudristek. Oke, yang dinaungi oleh BPNB Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Aksi Kepri. Nah, gimana sih Pak untuk masyarakat mungkin yang bisa lebih mengingat bagaimana mengingat atau mungkin ada kata kunci agar masyarakat mengingat dengan adanya jalur rempah ini? Sebetulnya gini ya, kalau untuk mengingat itu ya, ada 3 kata kunci. Yang pertama jalur, yang kedua jejak, yang ketiga masa depan. Nah kalau jalur, jadi selama ini yang dilihat ketika berbicara tentang jalur rempah itu, yang dilihat itu hanya lintasan jalur peradaban perniagaan. Jadi prinsipnya hanya ke ekonomi yang dilihat itu ya. Padahal jalur itu tidak hanya tentang perniagaan seperti tadi disebutkan. Ketika orang singgah di satu tempat, itu akan tidak secara langsung terjadi kontak budaya dan akan saling mempengaruhi. Makanya kemudian muncul warisan-warisan budaya seperti kalau kita lihat kesenian Japin Penyengat ya. Itu kan kalau kita lihat menurut sejarahnya bukan asli dari sini. Iya. Ada percampuran antara benar. kesenian di sini, tradisi di sini dengan dari Timur Tengah. Timur Tengah. Gajal juga demikian, dari Persia, Timur Tengah kan iramanya aja irama padang pasir. Nah, itu warisan budaya tak bendanya ya. Kalau bendanya kan banyak juga, misalnya arsitektur gitu ya, dipengaruhi juga. Benda-benda lain ya, tinggalan sejarah banyak juga. Nah, kalau jejak itu tadi, jejak itu
Akibat peradaban tadi ada jejak yang ditinggalkan berupa warisan. Ya, ada jalur, ada jejak, satu lagi masa depan. Dengan membangkitkan pengetahuan masyarakat dan pemahaman terhadap jalur rempah, terutama kalau dalam jalur rempah, program jalur rempah ini ada 5 pilar yang diangkat untuk semakin mengingatkan masyarakat tentang jalur rempah. Yang pertama seni, ada kuliner, ada ramuan, ya ini termasuk obat dan pengobatannya. Yang ketiga fashion dan kriya, yang keempat historia. Nah, ada beberapa yang bisa dikembangkan, dilestarikan, dimanfaatkan, dibina, dan itu bisa menjadi modal untuk melangkah ke masa depan. Dalam artian misalnya nih generasi muda sekarang itu ketika mereka mengembangkan corak dan nuansa kebudayaan di masa depan, kalau kita kenalkan sejak sekarang, ini loh warisannya, setidaknya tidak akan tercerabut dari kebudayaannya sendiri gitu. Yang dikembangkan tidak berdasarkan kebudayaan yang, karena kan sekarang ini bukan main ya merambah dunia digital itu, walaupun kita tertutup di satu kamar itu masuk, bukan main. Nah, kalau anak-anak kita dibekali dengan ini, saya yakin masa depan kita masih bisa terpetakan. Jadi ada 3 kata ya, jalur, jejak, dan masa depan. Nah itu tadi. Oke, jadi untuk mengingatkan jalur rempah, mungkin kata kuncinya itu ada jalur, jejak, dan masa depan. Ya begitu ya Pak ya. Oke, sahabat budaya, untuk mengingatkan lagi kata kunci dengan untuk lebih memudahkan jalur rempah itu bisa dengan 3 kata kunci, yaitu jalur, jejak, dan masa depan. Sedikit menyerempet nih Pak, mungkin masyarakat ingin tahu apa sih jenis-jenis warisan seperti apa Pak yang dikatakan jenis warisan budaya benda dengan jenis warisan budaya tak benda? Jadi gini, kalau benda itu jelas benda, kelihatan bendanya. Contohnya? Budaya benda, misalnya di sini itu candi. Candi, oke. Atau ada di sini tinggalan-tinggalan kerajaan, ya. Walaupun hanya berupa puing-puing ya. Kalau kita ke Penyengat kan ada apa namanya istana, ya, itu kan ya. Itu budaya benda. Itu budaya benda. Kalau warisan budaya tak benda itu kalau kita kategorikan dan berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Oke. Ada transkrip, ya, manuskrip, naskah kuno, ada tradisi lisan, dongeng, cerita rakyat, ya, ada ritus, ada seni, ada bahasa, ada permainan tradisional, ya, arsitektur tradisional, ada permainan rakyat juga. Nah itu, jadi ada 10 objek itu. Yang jelas yang namanya budaya tak benda itu apa yang ada di sekeliling kita yang tidak tampak tapi ada. Tapi ada. Nah, tapi kadang-kadang juga kalau kita melihat satu budaya benda itu sebetulnya dilingkupi oleh budaya tak bendanya. Misalnya gini, ada 11 karya budaya kita yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, warisan budaya dunia. Ya, antara lain misalnya perahu pinisi. Orang banyak bertanya, perahu pinisi itu kan bisa dipegang, Pak, benda. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang kayu yang harus dipakai untuk membuat kapal itu kayu apa, tiang utamanya harus berapa, kemudian biasanya apa namanya ada ritual tertentu ketika akan membuat atau melarung ke laut kan, ada. Nah itulah kita bicara tentang warisan budaya tak benda. Wayang itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Kalau kita lihat wayang kan bisa dipegang. Tapi kalau kita berbicara bagaimana memainkan wayang, kenapa wayang itu ada yang wajahnya merah, ada yang wajahnya putih, tentu mengandung makna tertentu. Itulah nilai budaya, warisan budaya tak bendanya di situ. Nilai budaya tak bendanya ya Pak, berarti. Berarti jadi dari warisan budaya benda itu sebenarnya tetap ada unsur pengaruh dari warisan budaya tak benda. Oke, baik. Oke, tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa warisan budaya dunia seperti jalur rempah ini sudah ada yang diakui di UNESCO. Nah, untuk di Provinsi Kepri sendiri, jalur rempah ini apa sudah bentuknya seperti apa yang diakui UNESCO, Pak? Kalau tentang jalur ini warisan budaya tak benda maksudnya ya? Iya.
Kalau warisan budaya tak benda di Kepri ini kan banyak yang tercatat di database kementerian itu ada sekitar 307 ya. Memang kita sebetulnya prihatin karena kalau semua lapisan masyarakat, artinya ekosistem kebudayaan ikut serta mencatat warisan budaya tak benda yang ada di Kepri khususnya, itu bisa puluhan ribu sebetulnya. Puluhan ribu, luar ya. biasa. Karena seperti tadi sebutnya ada 10 objek pemajuan kebudayaan, termasuk misalnya tata krama, cium tangan. Sekarang mungkin kita lagi pandemi gini nggak cium tangan ya, tapi cium tangan itu kan budaya kita. Benar. Budaya cium tangan, apakah masih ada atau tidak? Nah, ini yang kadang-kadang belum tercatat. Padahal kita catat bahwa budaya cium tangan masih, bagaimana cara cium tangan. Nah sekarang sudah bergeser, cium tangan bukan lagi ke bibir, tapi kan ke pipi atau ke kening ya. Budaya mulai bergeser. Bukan tidak mungkin nanti lama-kelamaan akan hilang. Budaya ramah tamah juga belum tercatat dengan betul. Nah ini budaya ramah tamah ini yang antara lain menyebabkan adanya, dulu kita terbuka, ramah kepada setiap orang, menerima tamu apapun ya. Portugis kemudian datang, kita sambut, tapi ternyata dijajah. Nah seperti itu. Tapi budaya ramah tamah ini tidak bisa hilang karena memang tradisi kita seperti itu, kebiasaan kita seperti itu. Itu warisan budaya tak benda. Ya. Jadi di Kepri ini banyak hanya belum kita catat semua. Nah ini kita memerlukan manajemen tata kelola yang baik terhadap warisan budaya ini. Karena kalau tidak dikelola dengan baik bisa hilang, ya, bisa terbengkalai, atau tiba-tiba diklaim oleh pihak lain atau oleh negara lain. Bisa saja kalau sudah dipatenkan atau diklaim, kan kita tidak bisa lagi berbuat banyak untuk karya itu. Ya benar sekali, baik Pak. Baik Pak, dari tadi kita berbicara, kita memang sudah mematuhi protokol kesehatan, dan selain itu juga kita dalam mengikuti kegiatan ini kita juga sudah melakukan tahapan-tahapan kesehatan seperti antigen ya Pak ya. Jadi saya rasa dengan kita juga sudah menjaga jarak protokol kesehatan yang baik, minimal 1 meter, rasanya mungkin biar sahabat budaya di rumah bisa melihat langsung. Boleh kita buka masker Pak? Oh, silakan ya. Biar sahabat budaya di rumah bisa lebih mengenal. Oke. Baik Pak, tadi sudah Bapak jelaskan sedikit kepada sahabat budaya tentang perbedaan jenis-jenis budaya benda dan budaya tak benda, dan kesimpulannya juga sebenarnya pada budaya benda itu tetap terkait adanya budaya tak benda, tetap mengandung adanya budaya tak benda. Dan kemudian untuk di Indonesia sendiri sebenarnya banyak sekali budaya-budaya yang belum tercatat. Salah satu contohnya mungkin Bapak sebutkan tadi ramah tamah, cara menyapa, karena mungkin itu juga berbeda dengan budaya dari negara lain ya Pak ya. Oke, Mas yang di sini bagaimana, masih semangat? Masih semangat. Tahu nggak sih yang luar biasanya yang saya kagumi dari Pak Toto ini? Tahu nggak apa? Pak Toto ini BPNB Provinsi Kepulauan Riau, tapi beliau ini mengkaji kebudayaan di Provinsi Kepri, terutama kebudayaan Melayu. Tetapi beliau ini bukan orang Melayu, tapi sangat mengetahui tentang budaya Melayu. Gimana tuh Pak Toto? Saya kira ini kewajiban kita. Kewajiban dimanapun, kan ada di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Di situ lagi dijunjung. Kalau saya orang Sunda, kemana-mana gitu ya, kacai jadi Salawi, ke darat jadi Saloga. Iya, artinya kita menghargai dimanapun kita berada. Apalagi tugas saya, ya, kantor ini kan pelestarian nilai budaya. Iya benar. Balai Pelestarian Nilai Budaya, berarti kita harus menginventarisasi, mendokumentasikan warisan budaya yang ada di sini. Nah, kemudian kita BPNB Kepri juga kan punya slogan, kenali budayamu, cintai negerimu. Kenali budayamu, nah, apa yang sudah negerimu. kita inventarisasi, kita dokumentasikan, kita publikasikan ke masyarakat luas agar masyarakat tahu, oh ini budaya saya. Karena bukan tidak mungkin orang Melayu tidak tahu budaya Melayu, tidak bisa berbahasa Melayu. Antara lain kan gitu. Nah ini yang perlu kita angkat kembali. Jadi kita kenalkan budaya agar masyarakat hatam dengan kebudayaannya. Orang Melayu jadilah orang yang betul-betul
Melayu. Saya selaku orang Melayu mengucapkan terima kasih Pak kepada Bapak. Selain itu Pak Toto ini juga ahli berpantun loh. Nanti mungkin di akhir podcast ini Bapak bisa menyiapkan pantun Boleh, ya Pak ya. Boleh. Nah ini pantun ya. Saya ingin bahas pantun jadinya. Oke, yang ini pantun merupakan salah satu budaya tak benda ya Pak? Iya. Oke. Pantun. Kita sudah punya maestronya juga Pak Ali kan dari sini. Pak Ali itu ditetapkan sebagai maestro pantun tahun 2007 kalau tidak salah. 2007. Ya, alhamdulillah kemudian pantun setelah kita usulkan ke UNESCO pada tahun 2017, kemudian ditetapkan pada tahun 2020 kemarin. 17 Desember 2020 pantun ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Nah, ini udah warisan budaya dunia, kita bangga dong sebagai orang Kepri harus gitu ya, karena se-Indonesia itu dari negara kita baru 11 yang diakui sebagai warisan budaya dunia. Salah satunya pantun dari Kepri. Pantun. Nah itulah makanya ayo kita biasakan berpantun. Saya orang baru di sini tapi mau tidak mau kan harus berpantun. Iya benar. Apalagi rangkaian setiap acara seremoni di Kepri mungkin selalu diawali dan diakhiri dengan pantun. Nah ini salah satu warisan budaya dunia juga ya. Jadi ya kita biasakan berpantun lah. Saya ingat pantunnya pertama kali saya ke sini, ya saya sama Pak Abdul Malik Umrah, sama Pak Alipon, sama Kepala Dinas Kebudayaan. Ketika semacam ini perbincangan dituntut pantun, padahal saya masih betul-betul baru ke sini. Luar biasa. Yang saya ingat ketika itu saya bikin mendadak, Pak harus berpantun. Aduh apa? Yang saya ingat saya bikin Cik Jaitun ke kedai Cina. Cik Jaitun hendak membeli Cina. Kopi dan gula. Takkan pantun mendunia kalau tidak didukung oleh semua. Oh, luar biasa. Nah, biasa, Pak, ya. Saya ingat pantun pertama kali yang saya buat di sini itu. Luar biasa. Mas-mas yang di sini gimana? Bisa berpantun? Karena saya pribadi pun kurang untuk berpantun. Saya nggak sejago Pak. Luar biasa. Kalah dong. Mas Rafli orang mana? Saya aslinya keturunan Minang. Oh, keturunan Minang. Sama nih jauh juga nih ke Kepri nih ya, Melayu. Oke, kalau Mas Hari sendiri orang mana? Sama, orang Minang juga. Keturunan Minang juga. Luar biasa. Jadi saya sendiri nih orang Melayu. Oke, dari pembicaraan kita tadi Mas Rafli dan Mas Hari mungkin ada yang mau ditanyakan langsung kepada Pak Toto. Mungkin dari tadi ada yang mengganjal di hati. Oh, ada nih Kak. Yang menarik ini tadi kan Pak Toto bilang bahwasannya 3 inti dari jalur rempah ini adalah jalur, lalu ada jejak dan masa depan. Maka kalau saya melihat Pak, berarti kalau identik dengan masa depannya adalah eksistensinya di kalangan remaja kan Pak. Karena remaja ini nanti akan meneruskan pewarisan budaya ini. Kalau menurut Bapak bagaimana Pak eksistensinya di kalangan remaja terkait dengan jalur rempah ini? Dan kalau saya melihat mungkin belum terlalu kenal ya Pak ya. Ya sebetulnya gini ya, saya bangga dengan Kepri. Kenapa? Ketika program jalur rempah digulirkan 2019, 2020 pertengahan Kompas, boleh kan menyebut ya? Menyebut. Kompas membuat jajak pendapat. Alhamdulillah di Kepri ini ternyata banyak yang sudah mengenal jalur rempah. Terutama anak muda. Anak muda itu kan senang berselancar, ya. Tinggal klik. Nah ternyata itu kan kadang-kadang kita terlalu menyudutkan anak muda karena saya udah tua nih ya. Anak muda itu disudutkan bahwa anak muda itu perusak moral, perusak dan sebagainya ya. Tapi ternyata banyak sisi positifnya yang bisa kita bangkitkan. Jadi bukan hanya salah anak muda sebetulnya. Mungkin saja kita ya dan beberapa kalangan itu belum menjelaskan dengan betul kepada anak muda. Saya kira anak muda ini masih milenialnya bukan jiwa terbukanya ya. Ketika kita menjelaskan pantang larang saja misalnya ya, pamali kalau di kami disebutnya, tidak boleh duduk di ambang pintu, tidak akan dapat jodoh, nggak akan diterima sama mereka. Artinya ini kan harus dijelaskan dengan logika bahwa kalau duduk di pintu itu menghalangi jalan antara lain kan. Banyak harus kita jelaskan, banyak pantang larang. Nah ini salah satu juga warisan budaya yang belum kita catat penuh. Pantang larang apa saja sih yang di sini? Misalnya ketika hamil tidak boleh melilitkan anduk
ya, ibu-ibu hamil. Kenapa? Karena katanya bayinya akan terlilit tali pusar. Itu kan pamali itu kan orang muda sekarang masa sih? Nah gitu ya. Jadi kita harus jelaskan. Jadi sekali lagi anak muda itu sebetulnya aset yang bukan main, yang perlu kita luruskan. Kita kasih informasi yang betul. Iya, dibimbing. Ya, kemarin ketika kita mengadakan beberapa kegiatan perlombaan yang khusus misalnya bikin vlog ya atau bikin esai tentang kebudayaan, ternyata terutama anak-anak SMA ya, waktu itu pesertanya anak SMA, ternyata banyak dari mereka sendiri. Dan ketika kita ajak ngobrol, karena yang jadi kandidat untuk jadi finalis itu kita ajak ngobrol kan, ini tulisan orang tuanya atau orang lain atau tulisan dia. Ternyata saya yakin tulisan dia, karena dia bisa mempresentasikan itu. Artinya yang selama ini kita tuduhkan anak muda itu kurang peduli terhadap budayanya, terbantahkan dengan itu. Tinggal bagaimana caranya kita menguatkan itu, mengenal, memahami kesadaran mereka tentang budaya milik sendiri. Ya saya juga tidak menolak, misalnya kan sekarang lagi rame drama Korea ya. Benar. Nah kalau kita lihat kan bukan main tentang Goblin misalnya, atau saya lagi nonton ini Ayu, Hotel de Luna namanya, itu bicara tentang dia yang hidup beberapa tahun yang lalu sekarang masih belum mati karena ada beberapa hal tertentu yang belum diselesaikan di dunia. Nah, drakor itu jangan lihat sisi negatifnya, itu budaya orang. Kalau budaya bagus dari luar kita bisa kolaborasi dengan kita. Ya, ambil yang baiknya, itu memperkaya kebudayaan kita. Nah, tentang Goblin itu, tentang makhluk astral, makhluk magis, kita sebetulnya banyak loh cerita ya seperti itu. Kalau di sana itu ada namanya Mak Lampir. Itu cerita tentang dunia gaib. Kalau pengemasannya bagus dan di situ ada beberapa nilai yang bisa ditularkan, itu bukan main. Makanya salah satu juga tentang jalur rempah ini, kita memperkuat narasi tentang jalur rempah apa sih yang ada di situ, kebudayaan apa saja gitu. Kalau kita bisa menuturkannya dengan baik, masyarakat sadar, paham, ya kita semua sepakat. Antara lain kita ajukan bersama diakui oleh UNESCO. Itu oleh UNESCO menjadi warisan dunia. Gitu kan, saling mengaitkan sebetulnya. Gitu ya. Oke, gimana Mas Rafli tambahannya? Ya, kalau menurut saya berarti kan perkiraan selama ini salah Pak ya. Berarti sudah ada eksistensinya di dunia remaja. Ya. Perlu dikuatkan gitu Pak ya. Dikuatkan kembali. Terima kasih Pak. Ya. Nah, kalau saya penasaran dari pihak BPNB sendiri, bagaimana cara pihak BPNB menggandeng anak muda nih Pak untuk mengenal sejarah, untuk tertarik dengan sejarah, bahkan mensosialisasikan sejarah ke masyarakat luas. Bagaimana cara BPNB menggandeng kaula muda? Berbagai macam cara tentu. Luar ya. biasa. Karena kita itu ada 5 tugas pokok. Yang pertama melakukan kajian, artinya mengumpulkan data-data, kemudian kita kaji. Yang kedua kita mendokumentasikan melalui perekaman, artinya targetnya film-film tentang kebudayaan dan kesejarahan. Coba kalau ke sana ada film tentang jejak budaya Melayu, jejak kerajaan Melayu, ya. Kemudian kami juga melakukan internalisasi nilai budaya. Ini dalam upaya memperkenalkan budaya ke masyarakat luas dengan berbagai cara. Antara lain misalnya lomba, festival, ya, kemudian juga pergelaran-pergelaran dan sebagainya. Intinya tadi mengenalkan budaya untuk mudah-mudahan kenali budayamu, cintai negerimu. Kemudian yang keempat, fasilitasi. Kami juga ada beberapa bantuan untuk terutama menguatkan kembali komunitas-komunitas sejarah dan budaya yang ada di lingkungan di wilayah kerja. Nah, yang kelima, sosialisasi tentang pencatatan warisan budaya tak benda. Ya, bagaimana cara mencatat, bagaimana cara mendaftarkan, bagaimana cara ikut serta menambah antara lain jumlah karya budaya yang tercantum di database, antara lain itu dulu ya. Nah, itu kan semua data itu nanti kita kemas, kita publikasikan dengan berbagai cara, bisa di medsos, bisa di poster. Nah, kemudian terkait anak muda, 90%
kegiatan yang kami lakukan dalam internalisasi budaya biasanya melibatkan siswa dan mahasiswa, generasi muda ya. Antara lain misalnya ada lawatan sejarah. Kita mengunjungi tinggalan-tinggalan sejarah. Nah, kemarin misalnya lawatan sejarah di Jambi, di Bangka Belitung, kita perkenalkan tinggalan sejarah ya, dengan harapan masyarakat atau anak muda terutama sadar sejarahnya. Seperti apa sih dulu kan gitu ya, harus dibagaimanakan. Nah, kemudian ada juga jejak tradisi daerah. Kalau tadi sejarah, kalau ini jejak tradisi, kita mengenalkan kebudayaan misalnya mengenal suku laut, kebudayaannya seperti apa sih suku laut itu misalnya ya, atau kita mengenalkan kalau kemarin di Batam apa, Dikir Barat. Misalnya kalau di Natuna misalnya Mendu, kita kenalkan ke mereka ya, jejak. Kemudian ada juga festival kesenian tradisional. Ini loh kesenian yang masih hidup di kita. Ya fungsinya maknanya bukan main kan, cerita rakyat juga itu. Jadi itu mudah-mudahan dengan begitu kan anak muda semakin melek, semakin mengetahui. Jadi ketika ada sesuatu yang baru dari luar, dia sudah punya proteksi. Ya, misalnya ini kayak gini, kok begini sih? Menyimpang ini dari aja lah. Nah, ya. gitu kan. Jadi ada ketahanan budaya di situ. Iya, luar biasa sekali. Tapi sejauh ini menurut Bapak gimana kaula muda di Kepri, di Tanjung Pinang mungkin khususnya terhadap budaya yang ada di negaranya di daerahnya sendiri? Ya, sejauh ini Bapak membimbing kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau saya melihat sekilas di sini masih bagus. Menurut saya ya, pertahanan budayanya masih bagus. Karena kita juga pernah membuat semacam angket, kajian gitu ya, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka tentang misalnya Engku Putri itu siapa sih? Hampir sebagian besar tahu. Terus apakah masih cium tangan tadi? Ternyata masih ya. Walaupun tadi udah bergeser sekarang ya, tidak cium tangan tapi ke kening, pipi, ke kening ya Pak ya. Sudah. Kemudian ini tentang mendongeng. Mendongeng itu kan antara lain bisa kita lestarikan dengan berbagai cara, antara lain ibu mendongeng ke anak. Ini sudah mulai hilang di sini itu, di Kepri itu ya. Sudah ibu mulai hilang. Jadi sebetulnya pengenalan pertama pada anak terhadap kebudayaannya sendiri antara lain seperti itu. Sekarang bagaimana mungkin ibu-ibu bisa mendongeng bercerita karena ibu sendiri tidak tahu cerita rakyat. Saya terpukul sebenarnya ini Pak. Ya, tapi secara umum kalau lihat generasi muda sudah bagus. Tinggal bagaimana kelanjutannya kan. Kita membantu. Karena ini kan gerbang dari masyarakat luar ya. Ya, benar sekali. Ini gerbang. Nah, kita harus menguatkan ketahanan budaya itu dengan berbagai cara tadi. Dan selain itu memfasilitasi juga ya Pak ya. Oke Pak Hari, gimana, ada yang mau ditanyakan kepada Pak Toto? Silakan. Boleh. Jadi sedikit saya bertanya mengenai historis nih Pak. Ya. Kalau historis kan, jadi tadi kan kita kan membahas mengenai seperti eksistensi ya. Kalau secara historis nih Pak, mungkin anak-anak muda ini juga perlu tahu ya. Mulai aktifnya ini jalur rempah-rempah ini sejak kapan Pak? Jadi kan kita kan tahu kan ada masa Hindu-Buddha, ada masa Islam, dan ada juga masa kolonialisme. Mungkin dari ketiga itu entah mungkin diawali dari Hindu-Buddha, Islam atau kolonialisme Pak. Nah kalau itu harusnya dengan ahli sejarah ya. Tapi gini saja, yang penting kita kembali ke program saja ya. Program jalur rempah ini kan dimulai menjadi program prioritas Kemendikbudristek itu 2019 ya. Kala itu direncanakan akan ada pelayaran muhibah baik di dalam maupun luar negeri ya. Ini terlepas dari nanti mungkin bisa ke situ ya, ke pembabakan ya. Nah itu sebetulnya intinya ingin mengenalkan sekali lagi bahwa masyarakat mengetahui bahwa di kita itu kalau kita lihat esensinya, kebudayaan itu dinamis ya, bisa berubah akibat kontak budaya. Nah, satu yang digarisbawahi bahwa masyarakat kita ini terbuka sejak dulu, berarti sejak zaman dulu ya. Sejak zaman Portugis saja kemarin datang kan kita terbuka lah ya. Seperti itu intinya ya. Jadi kalau pembabakan
Itu mungkin ahli sejarah yang tahu. Cuma tentang program sekali lagi sudah diinisiasi sejak 2019. Sejak tahun ya. 2019. Jadi dengan tujuan-tujuan tadi kita akan melakukan pelayaran tadinya di dalam negeri dan di luar negeri. Sampai di mana sih jalur ini sebetulnya? Ya, jalur ini jalur rempah yang orang taunya rempah saja, padahal di samping rempah itu ada hal lain, ada pertukaran seni, pertukaran bahasa, pertukaran budaya yang lain. Akulturasi, Pak. Akulturasi, asimilasi, ya, ada difusi dan sebagainya. Ya akhirnya ya seperti itu. Kadang-kadang ada masyarakat yang sama sekali terlihat sangat terpengaruh oleh budaya luar. Ini budaya mana sih? Ketika kita ke Nusa Tenggara Timur misalnya, ada satu kelompok masyarakat yang mengenal aksara Korea, berbahasa Korea juga. Apakah ini terpengaruh Korea dulunya seperti apa sih? Kenapa sampai masyarakat semuanya berbahasa Korea gitu? Nah, kan bisa ditelusuri seperti itu ya. Jadi kemudian 2020 ya, saya sampaikan tadi kita mulai dengan lebih intensif lagi antara lain dengan beberapa kegiatan yang kembali untuk membangkitkan kesadaran dan pemahaman masyarakat bahwa kita ini bangsa bahari. Selama ini kan kita taunya pulau yang dikelilingi lautan, sehingga orientasi pembangunan ke pulau kan gitu ya. Padahal harusnya dibalik. Kita ini laut yang ditaburi pulau. Laut yang ditaburi. Nah, laut. Fokusnya di laut. Yeah. Kita ini budaya maritim bukan main. Makanya salah satu target dari program Jalur Rempah ini juga adalah menguatkan bahwa kita ini poros maritim dunia. Ya, budaya lautnya bukan main. Budaya lautnya seperti apa? Silahkan nanti pembabakannya ya nanti. Itu Mas. Oke, gimana Mas Hari? Berarti kesimpulannya negara kita ini atau wilayah kita ini maritim ya, penuh dengan maritim sebetulnya. Lautan yang ditaburi pulau-pulau. Lautan yang ditaburi pulau ya. Lautan yang ditaburi pulau-pulau. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kegiatan program Jalur Rempah ini sudah diinisiasi dari tahun 2019. Ya. Kemudian memasuki tahun 2021. Apa saja kegiatan yang akan dilakukan? Kemudian bagaimana peran BPMB Kepri untuk mendukung suksesnya program Jalur Rempah ini? Ya, jadi gini ya. Banyak sekali perubahannya 3 tahun terakhir ini. Waktu 2019 seperti saya sebutkan tadi, kita akan keliling dalam luar negeri. Ke 2020 itu ditentukan 13 titik ya. Salah satu titiknya adalah Tanjung Pinang. Nah, kemudian 2021 tadinya akan belayar, dikuatkan kembali, tapi kemudian karena pandemi akhirnya dirubah, festival di 13 titik itu jadi secara daring semuanya. Nah, terkait daring ini ya tentu saja beberapa kegiatan seperti festival atau apa yang luring itu kita harus rubah ya. Sejak awal tahun 2021 kami sudah berdiskusi dengan berbagai pihak, dinas, komunitas, asosiasi dan sebagainya untuk bersama-sama melaksanakan festival Jalur Rempah ya. Tapi karena itu tadi akhirnya dirubah jadi daring. Ada beberapa kegiatan yang secara daring dilakukan. Yang pertama ini edukasi Jalur Rempah. Ada podcast seperti ini ya dengan 3 pokok dengan tema. Yang pertama warisan budaya tak benda dan tentu penjelasan program ya dari saya. Yang kedua tentang kesejarahan ya. Yang ketiga tentang nanti budaya benda. Nah, kemudian edukasi ini juga ada jelajah Jalur Rempah. Jelajah ini kita nanti akan, karena tidak boleh orangnya yang berjelajah, ya kita rekam apa sih kekayaan budaya yang ada di sini, terutama kita akan bangkitkan membangkitkan pemahaman masyarakat tentang kejayaan di Sungai Carang ini ya. Nah, itu akan kita jelajah sampai penyengat, ada filmnya nanti, ujungnya film. Kemudian ada dialog juga dengan tema jejak Jalur Rempah, jejak Jalur Rempah di Kepulauan Riau ini. Kemudian ada juga festival kesenian tradisional. Nah, ini akan kita lihat percampuran budayanya seperti apa saja. Di sini kan ada komunitas keroncong, ada komunitas warisan ya. Nah, mereka akan menggelar
menggelar kesenian-kesenian yang ada di sini yang hidup, ya, segala macam. Nah kemudian juga ada film tentang pembuatan kopi, pembuatan lulur dari gambir, film tentang kuliner. Nah, kuliner yang banyak kan di sini terkenal banyak sekali kuliner. Juga ada kriya. Kriya itu kerajinan macam ada kerajinan dari tulang ikan, ya. Kemudian ada kerajinan jong, ya, pembuatan itu. Nah, kalau di Banda itu ada kerajinan membuat gantungan kunci buah pala misalnya. Nah, ini juga kan sebetulnya media publikasi kepada masyarakat luas bahwa ini jalur rempah salah satunya hasilnya antara lain. Nah, kemudian kegiatan lainnya itu kalau disebutkan banyak sekali. Ada sekitar 13 yang akan kita lakukan di sini. Ya, akan dibuka mulai 18 September dengan konser musik, judulnya konser musik Menapak Laut. Nah, teman-teman pemusik ini membuat satu sajian yang merangkum seluruh kebudayaan yang ada terutama di Kepri ini. Antara lain misalnya Mendu tadi ya dari Natuna akan dikemas menjadi satu buah lagu. Ya, itu cerita tentang Mendu. Kemudian ada juga yang cerita tentang bagaimana berlayar. Kemudian apalagi ya berlayar, beranjak macam-macam. Nah kemudian juga ada film tentang Segenggam Rempah. Nah ini komunitas tari yang bikin. Entah bagaimana saya juga belum lihatnya. Mereka menari tapi menceritakan tentang rempah gitu. Ya kalau tidak salah dalam sinopsisnya itu bercerita tentang seorang suku laut yang kemana-mana membawa hasil lautnya karena tidak mengenal uang dan dia ingin menukarkan itu dengan segenggam rempah untuk obat anaknya yang lagi sakit. Nah itu kan menarik juga. Tapi ditampilkan melalui tarian. Luar biasa sekali. Kemudian juga ada lomba desain poster tentang jalur rempah. Nah ini tentu anak-anak muda nih yang kita inginkan jadi peserta. Bagaimana persepsi mereka tentang jalur rempah? Nah makanya perlu dijelaskan itu tadi. Apa sih jalur rempah? Apa sih warisan budaya jejaknya tadi ya? Jalur jejak masa depan. Dan bagi masyarakat juga kira-kira apa yang bisa dia buat untuk dikembangkan untuk memenuhi kesejahteraannya. Misalnya nanti akan timbul keinginan untuk membuat minuman dari rempah-rempah. Itu kan satu industri budaya yang bisa dikembangkan oleh masyarakat. Nah, di masa depan mudah-mudahan itu bisa. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan melalui podcast edukasi ini, podcast edukasi jalur rempah ini, masyarakat di rumah bisa lebih mengerti apa itu jalur rempah dan untuk melanjutkan kegiatan 13 program lainnya. Dengan adanya program ini mereka lebih mengenal jalur rempah dan tertarik ya Pak. Oke, luar biasa sekali. Baik Pak, tadi berarti jalur rempah ini di program dari BPNB Provinsi Kepri dan aksi dan berarti itu salah satu cara untuk mengenalkan jalur rempah kepada masyarakat. Namun bagaimana peran serta masyarakat untuk mendukung kegiatan program jalur rempah ini? Banyak yang bisa dilakukan ya. Yang pertama silahkan ikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan di BPN di Kepri ini ya. Antara lain tadi kan ada lomba, ada silakan tonton juga atau mulailah berselancar tentang apa sih warisan budaya yang kita punyai. Jangan sampai sekali lagi orang Melayu tidak tahu bahasa Melayu atau orang Tanjung Pinang tidak tahu ketika ditanya di mana sih Pulau Penyengat ya. Nah, seperti itu. Jadi silakan saya kira bisa ikut serta dalam berbagai kegiatan. Yang kedua juga berupaya sekali lagi untuk memahami warisan budaya jejak tadi, warisan budaya tadi, berusaha memahami lebih jauh lagi ya tentang budaya benda dan tak benda, terutama juga hatamkan budaya sendiri itu. Kemudian sendiri. Yang ketiga tentu di sini ada bisa saja dengan berbagai cara mengembangkan. Kan kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan itu ada empat aksi yang bisa dilakukan: pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan. Nah, masyarakat bisa melindungi dengan cara apa? Tentu dengan cara masing-masing. Melindungi bukan cara melindungi gitu saja, tapi bisa dengan cara melaksanakan kegiatan yang dulu pernah dilakukan, ya, atau kita lanjutkan tradisi yang baik.
Itu salah satu cara melindungi, pengembangan tadi misalnya dengan mengembangkan satu unsur tertentu menjadi satu industri budaya untuk membangkitkan kebudayaan kita dan terutama juga untuk membangkitkan memenuhi kesejahteraan. Ya. Kemudian pemanfaatan, kita manfaatkan apa yang kita punyai dalam batas-batas tertentu. Jadi tidak mengeksploitasi semena-mena tentu ya. Misalnya mengeksploitasi laut dengan tradisi tertentu. Nah, saya jadi teringat tentang laut ini kan banyak sekali nelayan yang mengetahui misalnya kumpulan di mana ikan banyak. Hanya dengan pengetahuan tradisional yang disampaikan turun-temurun. Kalau sekarang kan ada GPS ya. Ini banyak. Tapi kalau dulu nelayan banyak tinggal menepuk laut. Oh, di sini banyak ikannya. Nah, itu juga budaya sebenarnya ya Pak ya. Pemanfaatan, terus pembinaan. Kita lakukan pembinaan. Nah, yang bisa dilakukan masyarakat pembinaan secara dini bagi generasi muda penerus, ya. Misalnya ikut sertakan dalam kegiatan budaya untuk mengenalkan kan begitu, biasakan misalnya makan dengan tata krama, bagaimana menyapa teman, menghormati yang lebih tua, itu saya kira. Oke, luar biasa sekali. Dan untuk kemudian untuk masyarakat Pak, apa sebaiknya dilakukan terkait pelindungan atau pelestarian warisan budaya tak benda ini? Ya, yang pertama ini kalau khusus tentang warisan budaya tak benda, di samping yang tadi ya, ikut serta mencatat. Nah, mencatat. Anak muda sekarang sudah terbiasa kalau makan foto kan? Foto. Nah, sekarang lanjutkan. Tidak hanya fotonya saja, nama makanannya apa, dari daerah mana, bahannya apa saja, bagaimana meraciknya, apa manfaatnya, kira-kira kapan disajikan. Karena ada beberapa makanan yang sakral juga ya, kadang-kadang ini biasanya hanya ketika hari apa, kayak bubur pedas atau itu kan tidak setiap saat. Kapan kita bisa minum es laksamana mengamuk misalnya kan? Nah, tolong semua hal yang ada 10 objek pemajuan kebudayaan tadi kita catat bersama, inventarisasi, kita dokumentasikan. Kan ada 4 tahapan ya. Yang pertama pendaftaran. Pendaftaran itu cukup dengan mencatat nama karya budayanya apa. Deskripsi singkat saja, ada foto 2, silahkan hubungi dinas yang membinai kebudayaan atau BPNB Kepri. Ya, yang kedua pencatatan. Nah, kalau pencatatan sudah mulai dengan melengkapi data, ada formulir pencatatan warisan budaya tak benda dari UNESCO itu, ada nama dan sebagainya, maestronya dan sebagainya ya. Kemudian dilengkapi dengan video, dilengkapi dengan foto dan ada kajian. Ada penetapan. Tahapan selanjutnya penetapan ini dilakukan oleh kementerian. Jadi warisan budaya yang tercatat di database itu ditetapkan. Oh, ini dari daerah ini daerah ini, ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Ada sertifikat menteri. Nah, seperti tadi disebutkan ya, ada 307 dari Kepri, dari itu yang ditetapkan baru 51 dari Kepri yang sudah ditetapkan, yang ada sertifikat menteri. Nah, setelah punya sertifikat, ini bekal untuk dinominasikan ke UNESCO. Ya, penominasian namanya, untuk diakui sebagai warisan budaya dunia. Nah, makanya ayo masyarakat ya, semuanya siapapun, kita catat, kita inventarisasi, kita dokumentasikan. Kita prihatin, baru 10.699 karya budaya yang tercatat di database kementerian dari seluruh Indonesia. Dari 34 provinsi. 51-nya dari Kepri. Dari Kepri. Kalau dari Kepri 307. 307. Di situ. Ini yang telah ditetapkan ya. Yang telah ditetapkan di Indonesia itu 1239. Ya, itu 51-nya dari Kepri. 51-nya mudah-mudahan dari terus berkembang. Amin, dengan bantuan BPNB Provinsi Kepri ya, dan sama-sama. Tidak terlepas dari peran Pak Toto ya. Amin. Amin. Baik, sejauh ini Pak, dari tadi kita sudah muter-muter membahas budaya tak benda dan budaya benda. Kemudian disebutkan juga tadi komponen atau pilar yang bisa diangkat untuk kuliner, fashion, dan kriya. Dan ada juga tinggalan sejarah atau cagar budaya, serta historia atau kesejarahan. Dan mungkin di sini bisa Bapak jelaskan lebih lanjut tentang warisan budaya tak benda yang dimiliki masyarakat saat ini. Dan misalnya bagaimana kondisinya dan bagaimana upaya apa saja yang telah dilakukan untuk melestarikannya. Saya kira tadi sudah saya sampaikan bahwa
kondisi kita itu alhamdulillah di Kepri ya masih terjaga. Masih terjaga. Ya, beberapa tradisi masyarakat masih dilakukan oleh masyarakat. Nah, budaya tak bendanya ya, budaya benda juga bukan main kan di sini, hanya mungkin kita perlu perhatian lebih. Ya, ada beberapa cagar budaya yang belum ditetapkan sebagai warisan nasional atau misalnya gitu ya. Nah, kalau tidak dilindungi atau ditetapkan oleh tim ahli cagar budaya sebagai cagar budaya yang harus dilindungi, itu kadang-kadang orang semena-mena. Ya, batu saja misalnya dipakai, batunya bagus nih dipakai untuk bangunan, hilanglah tinggalan. Nah, padahal tinggalan sejarah itu menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas. Misalnya tiba-tiba istana kantor hilang, ya. Orang tidak bisa lagi membayangkan istana itu seperti apa sih di sini. Kayak istana Kota Piring sudah tidak ada kan. Nah, itu di bendanya. Di warisan budaya tak bendanya di sini alhamdulillah sekali lagi masih lumayan terlestarikan, terlindungi karena masyarakat masih hidup dalam suasana itu. Iya, artinya tradisi itu masih terlindungi ya, salah satunya tadi pantun ya Pak, karena orang Kepri melalui kegiatan apapun selalu diawali dan diakhiri dengan pantun. Ya gitu, jadi kondisi secara keseluruhan ini masih baik dan akan kita pertahankan gitu, mudah-mudahan ya, dengan berbagai cara. Nah, sekali lagi BPNB Kepri dengan beberapa kegiatan-kegiatan tadi ya kita berupaya, sebetulnya kan tidak hanya BPNB Kepri, benar, banyak pihak dan terutama masyarakatnya mau enggak, iya, ya, benar, mau enggak mengenal. Benar sekali. Jangan sampai sekali lagi orang Tanjung Pinang tidak mengenal sejarahnya, tidak tahu. Kayak di sini kan saya pertama kali ke sini, di sini kan menyebut kilometer itu batu. Iya. Batu 4, batu 5. Lah, apa ini? Iya, benar sekali. Kan lebih terkenal batu 1, 2, 3 daripada jalannya kan? Iya. Jalan apa sih? Iya, benar. Terus kemudian ada beberapa, nah ini yang harus kita ingat juga, bahasa. Bahasa. Nah, bahasa itu lama-kelamaan akan hilang kalau penuturnya hilang. Iya. Nah, di sini masih banyak yang bisa berbahasa itu. Bahasa itu kan yang membedakan satu etnik dengan etnik yang lain. Benar sekali. Ketika saya ke sini ada yang namanya kelong. Ya. Nah, kelong itu kan salah satu pengetahuan tradisional ya yang dimiliki masyarakat di sini dalam upaya untuk menangkap ikan. Ya. Menangkap ikan. Nah, memelihara ikan. Kelong kan namanya. Coba kalau ke Bandung, kelong itu hantu. Iya. Kelong wewe. Nama itu katanya bukan main sama, kan? tapi maknanya beda di setiap daerah. Makanya bahasa itu perlu juga harus dilestarikan. Tapi kita juga harus mengetahui bahasa itu. Jangan sampai ya kita berkata tentang sesuatu di daerah itu padahal itu tabu untuk disebut. Ya. Kita kadang-kadang lucu tentang bahasa ini. Coba ke Medan. Kita tahu galon kan? Galon itu tempat air ya, biasanya. Di sana galon itu SPBU. SPBU disebutnya galon, kayak gitu, kayak pajak. Kita tahu pajak, di sana yang disebut pajak itu pasar. Pajak itu pasar. Nah, bahasa saja sudah mencerminkan ini etnik mana, ini budaya mana. Nah, ayo makanya apa yang kita miliki kenali. Ya, kadang-kadang itu tadi kita tidak peduli dengan kebudayaan sendiri karena dianggap biasa, ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Biasa, tiba-tiba saja diklaim oleh pihak lain baru kita terperanjat. Iya, itu milik kami. Itu punya saya kemarin. Makanya ayo kenali budayamu, cintai negerimu. Kenali budayamu, cintai negerimu. Jadi juga melestarikan budaya ini tidak hanya peran dari BPNB ya Pak, tapi juga turut serta peran dari masyarakat sendiri. Oke, Mas Rafli, ada pertanyaan selanjutnya? Silakan. Belum ada kayaknya. Mas Hari gimana? Belum ada juga. Oke deh, terakhir Pak Toto Sucipto selaku Kepala BPNB Provinsi Kepulauan Riau. Apa harapan Bapak dari pihak pemerintah terkait program Jalur Rempah ini Pak? Ya seperti tadi tujuannya ya, antara lain kita menguatkan narasi tentang jalur rempah agar kemudian jalur rempah ini diakui UNESCO pada tahun 2024 sebagai warisan dunia. Menyusul yang lainnya seperti jalur sutra tadi ya. Jalur sutra diakui UNESCO pada tahun 2014. Untuk diakui itu perlu waktu.
lama sekali, berapa tahun itu menguatkan narasi. Perlu kerjasama dari setiap orang. Yang kedua juga tadi yang Capaknan itu, jalur Andes itu ya 30.000 kilometer. Nah sama dengan jalur rempah ini, kalau tidak didukung oleh semuanya, tidak kuat narasinya, tidak mungkin diakui. Itu target pertama ya. Target kedua kembali itu, ayo kita pahami dan sadari bahwa kita ini punya kebudayaan yang sebaiknya dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina. Budaya bahari kita itu bukan main. Ayo kita munculkan bahwa kita betul-betul memang poros maritim dunia ya, antara itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mengakhiri podcast edukasi kita pada hari ini, pantunnya bagaimana Pak? Karena yang kita kenal Pak Toto ini ahli dalam berpantun. Oke, silakan Pak, bisa sampaikan sedikit pantunnya ya. Oke, saya kira ada yang paling saya ingin membeli sebongkah berlian. Berlian mahal berwarna putih. Pertemuan kita cukup sekian, kurang lebihnya terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Toto selaku Kepala BPNB Provinsi Kepulauan Riau. Semoga dengan adanya podcast edukasi ini, program Jalur Rempah lebih dikenal dengan masyarakat lagi. Kemudian masyarakat lebih tertarik dan bisa ikut membantu melestarikan budaya yang ada di Provinsi Kepri. Dan Mas Rafli serta Mas Hari, saya mengucapkan juga terima kasih. Terus semangat sebagai anggota AKSI ya, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Kepri, dan tetap semangat membantu BPNB Provinsi Kepri. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik sahabat budaya, usai sudah bincang-bincang kita dalam podcast edukasi program Festival Jalur Rempah di Pulau Bintan. Dan ingat pesan Pak Toto, kenali budayamu, cintai negerimu. Saya akhir kata mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.